Akhirnya kamu bangun juga nih. Pelan-pelan, pelan-pelan. Santai aja. Kamu gak usah langsung panik kayak gitu. Tenang aja. Kan aku ada di sini. Ya. Kelihatannya kamu masih pusing ya. Bangun di tempat yang asing buat kamu. Gak dikenal kayak gini pasti bikin kamu bingung. Tapi tenang aja. Tarik nafas aja dulu. Pelan. Terus keluarin juga. Pelan. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Kamu lagi panik banget sekarang. Kamu pasti lagi mikir kalau sekarang kamu lagi dibawa sama orang yang jahat, ya kan? Ini tempat siapa? Aku nggak tahu. Aku juga ada di mana? Aku nggak tahu. Yang kamu tahu cuma aku. Aku mantan kamu. Yang masih sayang sama kamu. Aku bahkan gak perlu kamu ngomong buat ngerti apa yang kamu pikirin sekarang. Aku sama sekali gak niat buat nyakitin kamu kok. Sama sekali. Kalau aku mau ngelakuin sesuatu yang buruk sama kamu, aku gak bakal repot-repot nyiapin semuanya dengan rapi ini. Coba kamu lihat. Ya meskipun ini adalah tempat yang asing, ini adalah tempat yang gak familiar buat kamu, tapi ruangan ini rapi ya kan, bersih, dan coba kamu lihat tempat duduk kamu, gimana rasanya? Empuk kan? Sofanya nyaman kan? Meskipun tangan sama kaki kamu diikat. Kayaknya sih itu nakutin ya, tapi kamu tenang aja. Semuanya aman sama aku. Terus kamu coba lihat. Kamu lihat sebelah kanan kamu. Ya, ada lampu. Lampu yang sengaja aku redupin biar gak terlalu silau di mata kamu. Aku bahkan udah nyiapin air minum loh di meja. Pokoknya semua tindakan orang yang mau nyakitin kamu itu gak ada di sini. Di sini cuma ada seorang pria. Ya meskipun aku udah disakitin sama kamu, tapi aku gak ada niatan buat nyakitin kamu. Tapi ya aku mau cuma berdua aja sama kamu. Terus kamu dengar kan suara hujan itu? Kamu dengar? Dari tadi belum berhenti sama sekali loh. Kalau kamu lagi ngeliat luar, kayaknya sih mungkin ya kamu bakal ngerasa bahaya. Soalnya hujannya itu bikin trotoar atau jalanannya tuh licin. Jadi bahaya. Soalnya jalanan di luar itu kan turunan, ya kan? Jadi ya cuma di sini tempat yang aman. Aku itu udah perhatiin kamu tuh dari lama. Ya dari lama. Lama banget. Dari awal kita ketemu sampai sekarang ini. Meskipun sekarang aku cuma mantan kamu. Tapi bukan berarti aku biarin kamu ngelupain aku. Aku gak masalah kamu mutusin aku, tapi jangan pernah ngelupain aku. Oke? Dan ya, udah beberapa hari ini. Setiap hari
Aku tuh selalu ngawasin kamu. Aku tuh selalu ngeliatin kamu. Selalu perhatiin rutinitas kamu. Jam berapa kamu keluar rumah? Jam berapa kamu biasanya berhenti di lampu merah? Dan jam berapa kamu pulang kerja sama mulai tidur? Aku juga tahu kok, kalau kamu tuh lagi chattingan sama cowok. Ya, kebetulan aku punya teman yang bisa ngehack HP sama laptop. Jadi aku minta tolong sama temanku itu. Aku bayar banyak. Aku rela ngeluarin modal banyak. Cuma biar bisa tahu kabar kamu. Tapi yang anehnya adalah ternyata kamu secepat itu ya buat move on dari aku ya. Aku pikir bakal lama tau. Bahkan aku juga lama banget buat ngelupain kamu. Enggak. Bukan lama. Gak bisa. Aku tuh gak bisa ngelupain kamu. Sama sekali gak bisa. Semakin aku coba, semakin jelas bayangan kamu di kepala aku. Dan itulah kenapa aku putusin buat deketin kamu lagi. Tapi karena beberapa kali kamu nolak aku dan kamu malah marah sama aku. Dan kamu marahnya di depan umum. Buat aku itu adalah sesuatu yang bikin malu. Dan kamu gak menghargai aku sebagai orang lain, sebagai cowok kamu. Jadi, aku putusin buat tetap ngikutin kamu. Tapi diam-diam. Dan ya, akhirnya aku putusin buat ikutin kamu dengan cara ini. Ngehack ponsel sama laptop kamu. Dan akhirnya aku nemuin sesuatu yang bikin aku cukup kaget. Tadi aku bilang kan, ternyata kamu secepat itu buat move on dari aku. Dan masalahnya adalah kamu malah ngasih tahu semua rahasia kamu. Kamu mesra-mesraan sama cowok baru kenal itu. Kamu udah sayang-sayangan, udah kangen-kangenan sama cowok yang baru kamu kenal itu. Dan itu adalah sesuatu yang bikin aku bener-bener muak. Itu adalah sesuatu yang bikin aku ngerasa makin gak berguna. Dan rasanya tuh kayak orang polos yang dimanfaatin aja. Karena ternyata memang sebelum kita putus kamu tuh udah chattingan sama dia. Kamu tuh udah deket sama dia. Dan mungkin bisa dibilang kamu mutusin aku gara-gara kamu lebih suka sama dia. Kamu tuh bisa ya ngelakuin kayak gitu ya. Kamu kok bisa ya ngelakuin hal-hal yang nyakitin aku. Ya terserah. Kamu mau bilang aku udah gak penting, kamu mau bilang aku adalah cowok yang gak perhatian atau semacamnya, terserah. Kalau memang aku gak perhatian, seenggaknya aku gak jadi tukang selingkuh. Oh ya, menurut aku itu udah selingkuh. Karena kamu udah biarin cowok lain masuk ke hati kamu, masuk ke kepala kamu, dan masuk ke pikiran kamu. Sebenarnya aku tuh bisa aja marah sama kamu. Marah yang nyakitin kamu. Tapi enggak kan. Aku nggak tega.
Aku cuma bisa sejauh ini. Bius kamu, ikat kamu, dan bawa kamu ke tempat ini. Iya. Dan aku ngerapihin tempat ini tuh spesial buat kamu. Biar seenggaknya kamu tahu kalau aku tuh punya sesuatu yang seenggaknya bisa kamu lihat. Kamu tahu sekarang tanggal berapa? Sekarang itu tanggal dimana harusnya kita ngerayain hari anniversary. Ini adalah tanggal dimana kita berdua harusnya tuh senang-senang, bahagia, bisa ngobrol satu sama lain, senyum, berbagi cerita, berbagi entahlah. Aku nggak tahu ya apa yang bisa kita bagi. Mungkin berbagi penderitaan. Tapi aku nggak kaget kalau misalkan kamu benci aku setelah ini. Kamu udah gak mau ketemu sama aku lagi ya? Gak apa-apa. Pekan ini aku udah belajar kok buat ngerasa sendirian, buat ngerasa dihianati. Dan aku juga sadar kalau gak ada siapa-siapa lagi yang nunggu aku. Aku tahu rasanya kesepian. Jadi malam ini aku bakal biarin kamu ngerasa kesepian. Gak ada siapapun yang bisa nyelamatin kamu. Dan gak ada aku juga yang bakal nyakitin kamu. Aku cuma bakal mantau kamu dari ruangan sebelah. Dan ya, aku juga gak berharap lebih. Bukannya aku pengen balikan sama kamu lagi, enggak. Aku cuma pengen balas dendam aja sama kamu karena kamu udah nyakitin aku. Tapi sebelum aku ngelakuin itu, seenggaknya biarin aku ngelakuin sesuatu yang dimana seharusnya aku lakuin sebelum kita putus, yaitu perayaan dimana kita menghabiskan waktu berdua bareng di satu tempat. Ya meskipun keadaannya kamu dikit dan kamu gak bisa ngapa-ngapain, tapi aku gak peduli sama sekali. Yang penting kamu di sini. Dan kalau misalkan aku lepasin kamu, mungkin kamu bakal lari, kamu bakal kabur dari sini. Dan mungkin kamu bakal laporin aku, ya kan, atas tuduhan penculikan. Iya, tapi aku gak takut sama sekali. Aku gak takut sama sekali sama ancaman-ancaman kayak gitu. Karena aku udah gak peduli. Setelah ini, toh kamu juga gak bisa kemana-mana. Kamu tuh kasihan banget ya. Kasihan banget. Kamu tuh ketemu sama cowok yang sayang banget sama kamu. Kamu tuh ketemu sama cowok yang gak bisa ditinggalin sama sekali. Dan mungkin
Bisa dibilang, kamu tuh bernasib sial. Karena kamu udah ketemu sama cowok yang pendendam. Sekalinya dia disakitin, dia bakal lakuin sesuatu yang sama persis sama apa yang dia kasih atau dia terima. Cowok itu ya aku yang aku maksud. Karena kamu udah nyakitin aku bakal nyakitin kamu dengan cara yang sama. Kamu udah bikin aku kesepian, aku bakal bikin kamu kesepian. Kamu udah selingkuh dari aku, jadi aku bakal balas sesuatu yang sama persis. Tapi bukan aku yang selingkuh. Aku bakal nyuruh temen cewek aku buat godain cowok yang lagi deket sama kamu. Biar kamu tahu kalau cowok yang kamu deketin itu, yang kamu belain itu, yang lebih kamu pilih daripada aku. Dia juga cowok bajingan. Dia itu brengsek. Dia itu buaya. Dia bukan cowok yang setia kayak aku. Kamu lihat aja nanti. Dan ya, kamu udah biarin aku ngerasa kamu udah bikin aku ngerasa jadi cowok paling gak berguna. Itu artinya aku bakal bikin kamu juga ngerasa gak berguna. Kalau itu sih hal pertama yang bakal aku lakuin ke kamu. Dan aku bakal ngelakuin itu sekarang juga. Oke? Kamu lihat sekitar sini gak ada siapa-siapa. Apartemen ini cuma ada aku sama kamu. Ruangannya udah aku rapihin, udah aku beresin, dan udah aku hias spesial buat kamu. Biar kita bisa ingat dan ngerayain anniversary kita buat yang terakhir kalinya. Jadi, sayang, terima kasih ya. Aku ucapin terima kasih banget. Kamu udah selalu nemenin aku. Kamu udah mau dengerin cerita aku. Dan kamu udah mau jadi salah satu orang yang udah ngisi hari-hari aku. Yang tadinya sunyi berubah jadi indah, jadi hangat, jadi berarti dan spesial. Aku terima kasih banget sama kamu. Bahkan sampai sekarang pun aku masih belum bisa ngelupain kamu meskipun kita udah putus. Makanya aku masih pengen ngerayain anniversary sama kamu. Aku gak peduli komentar kamu tuh apa. Aku gak peduli komentar kamu tentang aku tuh apa. Pendapat kamu tentang aku itu apa. Yang aku pedulin adalah diri aku sendiri. Sekarang aku pengen ngerayain anniversary sama kamu. Sekaligus ucapan perpisahan sama kamu. Dan kamu juga harus ngucapin perpisahan sama cowok kamu yang sekarang. Karena aku udah punya rencana buat bikin dia goyah, buat bikin dia mengkhianati hati kamu, dia mengkhianati cinta kamu. Dan biar kamu tahu, cowok itu gak ada yang beres kecuali aku. Kamu ingat itu? Jadi buat kamu, happy anniversary sayang. Aku bakal tetap cinta sama kamu. Aku bakal terus ada buat kamu sampai kamu bosan.
bosan sama aku. Atau mungkin aku bosan sama kamu. Dan aku bakal ninggalin kamu sendirian di kamar ini. Tenang aja, aku udah siapin makan malam. Jadi nanti kalau udah jam makan malam atau mungkin kamu lapar, kamu teriak aja. Kamu teriak manggil nama aku. Aku bakal langsung datang nyamperin kamu. Sampai besok pagi pun, aku bakal tetap ada buat kamu. Aku terus ngawasin kamu. Ya meskipun kamu benci aku, kita udah bukan lagi pasangan. Tapi aku bakal terus sayang sama kamu. Dan aku bakal terus ada buat kamu. Entah sebagai apa. Mungkin seorang penjahat. Dan mungkin kamu bakal masuk ke daftar pencarian orang. Kalau gitu, silakan kamu nikmatin kesendirian kamu dan rasa kesepian kamu di kamar ini, di apartemen ini. Sayang,